seperti saudaranya yang ada di Pasar Sarjana UIN yang ada di Indonesia. Itu kuncinya yang terpenting. Ada perasaan bangga sekali ya. Pasar, mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang perlu kami sampaikan. Kira-kira harapan kedepannya itu mengenai saat ini. Jadi ada 5 prodi magister dan ada 2 prodi doktoral. Jadi yang 5 prodi ini dari 5, yang pertama itu adalah prodi doktoral. Selamat datang di Lotus Podcast Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Om Swastiastu. Selamat datang di Lotus Podcast Pascasarjana UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, media informasi dan diseminasi seputar Pascasarjana. Senang bisa berjumpa pagi hari ini pada edisi perdana Podcast Lotus yang dipersembahkan oleh Pascasarjana 8 Mei 2020. Bersama saya, Ida Hendrawati Putri akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Ya, pemirsa Lotus Podcast Pascasarjana dimanapun berada, pada pagi hari ini kita sudah kehadiran satu narasumber yang nantinya akan menyampaikan sekaligus memperkenalkan secara holistik keberadaan Pascasarjana UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Beliau tidak lain adalah Direktur Pascasarjana UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang juga merupakan salah satu guru besar tetap UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, itu Bapak Ibu Profesor Dr. DRA Relin Den Ayu Ekawati. Ya, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan menyertai kebersamaan Lotus Podcast Pascasarjana. Pemirsa Lotus Podcast Pascasarjana UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, selanjutnya kita akan berbincang lebih hangat dan lebih dekat dengan Direktur Pascasarjana UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Ibu Profesor Dr. DRA Relin Den Ayu Ekawati. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Mbak Ida. Rahajang Semeng. Iya, Rahajang Wali. Sapunapi Gatre. Ya, Punapi, Ibu dengan terkait dengan edisi perdana Lotus Podcast Pascasarjana UHN Sugriwa Denpasar, mungkin ada informasi yang mau disampaikan yang mungkin lebih holistik agar masyarakat atau pemirsa dimanapun berada bisa mendengar secara langsung dari Direktur Pascasarjana sekaligus pimpinan UPPS Pascasarjana seputar keberadaan Pascasarjana termasuk program studi yang dikelola saat ini. Ya, baik, terima kasih Mbak Ida. Saya panggil Mbak Ida saja ya, supaya lebih simpel dan para pemirsa lebih dekat sekali dengan nama Mbak Idanya yang ada di Pascasarjana UHN IGB Sugriwa Denpasar ini. Saya selaku pimpinan sebagai Direktur Pascasarjana UHN IGB Sugriwa Denpasar merasa senang dan bangga atas hari ini Pastilem ini sudah diluncurkan ya, podcast yang saya anggap sebagai hal yang tetap luar biasa karena dengan masa sekarang ini media digital itu sangat ngetren dan sangat gampang untuk menyampaikan berita kepada pemirsa yang terkait yang ada di Pascasarjana ini ya sangatlah penting bagi Pascasarjana itu sendiri. Dengan diluncurkan podcast yang ada di Pascasarjana ini, ya saya anggap kami ya, karena direktur dibantu oleh pengelola yang lain dan juga termasuk staf-stafnya ya dan lain sebagainya, merasa bersyukur dengan adanya keberadaan podcast ini. Nantinya segala program yang ada di Pascasarjana ini akan cepat diterima oleh pemirsa yang ada di luar sana. Ini kuncinya. Jadi kalau sudah gampang istilahnya diterima oleh pemirsa di masyarakat Hindu khususnya di Bali dan bahkan mungkin nantinya bisa secara nasional dan bahkan internasional, saya yakin selaku direktur
eksistensi dari pasca sarjana itu akan gebiar-gebiar ya, seperti bintang-bintang kejora di langit sana, seperti saudaranya yang ada di pasca sarjana UIN yang ada di Indonesia ini. Itu kuncinya yang terpenting. Ada perasaan bangga sekali ya dengan adanya podcast ini, sehingga kita gampang menyampaikan berita-berita terkini dari pasca sarjana itu. Berarti kehadiran Lotus Podcast ini bisa lebih fleksibel dan lebih mudah diseminasi informasinya, penyebar luasan keberadaan pasca sarjana kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini sedang memikirkan mau lanjut studi kemana. Ya, terkait dengan program studi yang dikelola oleh pasca sarjana, mungkin Ibu Profesor bisa menjelaskan lebih lanjut gitu. Kira-kira berapa program studi yang dikelola di pasca sarjana? Baik ya, supaya pemirsa di rumah ya biar paham dan tahu tentang keberadaan pasca sarjana yang ada di UHN ini. Kita di pasca sarjana ini punya 7 prodi. Jadi ada 5 prodi magister dan ada 2 prodi doktoral. Jadi yang 5 prodi ini dari 5, yang pertama itu adalah prodi Dharma Acarya atau ilmu pendidikan Hindu. Kemudian yang kedua adalah Brahma Widya, kalau secara umum disebut dengan filsafatnya Hindu. Kemudian yang ketiga ilmu komunikasi Hindu. Nah, ini sedang ngetren ya. Kemudian sudah unggul ya. Ini Astungkara ya. Kemudian prodi pendidikan bahasa Bali. Dan juga yang terbaru adalah prodi Parbud pariwisata budaya, itu yang baru berdiri. Dan juga yang kedua prodi doktoral. Yang pertama ilmu agama. Nah ini ya, jadi ilmu agama di sini pemirsa. Jadi yang kuliah di ilmu agama ini tidak hanya mahasiswa S2. Tetapi banyak para profesor ya, contohnya namanya ya Prof mungkin mendengar pemirsa di sini Prof Sulistiawati ya, saya nggak lengkap-lengkapnya karena terlalu banyak gelarnya ya, luar biasa ya untuk beliaunya. Kemudian ada Prof Suparte dan lain sebagainya yang nggak saya sebut. Kemudian ada mantan gubernur Bapak Dr. Mangku Pastike yang mungkin sekarang belum menyelesaikan studinya. Dan jumlah dari, dan juga lupa itu yang bupati salah satu bupati yang ada di Tabanan ya, Pak Dr. Sanjaya. Nah, ini ngetren sekali supaya pemirsa tahu ya. Kalau kita nggak diungkap ya, bagaimana pemirsa yang ada di rumah dan sebagainya tahu tentang mahasiswa yang masuk di pasca sarjana UHN IGB Sugriwa Denpasar ini. Dan kemudian ada lagi satu yang terbaru, jadi ilmu komunikasi Hindu S3-nya. Nah, ini juga terbaru. Nah, ini pemirsa yang ingin berminat, yang dulunya tamat dari S2 IKH atau yang lain sebagainya bisa masuk di sini. Dan bahkan bisa lintas etnis, lintas agama, bisa masuk di dalam rumah ya, rumah kita yang disebut dengan pasca sarjana UHN IGB Sugriwa Denpasar ini, sehingga betul-betul yang disubyahkan oleh Bapak Menteri Kemenak itu sendiri tentang moderasi beragama udah masuk ini ya, Mbak Ida ya. Jadi tidak hanya itu saja, dan kita sudah mulai melaksanakan giat-giat misalnya terkait dengan akreditasi dan lain sebagainya, karena nanti ke depannya saya selaku direktur dan didukung oleh Sivitas ini ya, pasca sarjananya yang luar biasa ini akan menuju World Class University. Ya, ini perlu doa dari pemirsa dan juga yang lainnya yang bisa mendukung itu. Itu ya Mbak Ida. Terima kasih Bu Profesor. Mungkin pemirsa Lotus Podcast pasca sarjana UHN Gusti Bagus Sugriwa Denpasar masih penasaran kira-kira apa lagi sih, karena dalam beberapa rilis yang sempat dibaca atau sudah
tidak asing lagi karena saat ini era digital dan berbasis multi platform. Mungkin masyarakat atau pemirsa dimanapun berada, jika ingin mengetahui informasi secara detail, ya kegiatan-kegiatan yang ada di internal Pasca Sarjana, kami silakan untuk mengunjungi layanan Satu Pintu yang sudah di launching sejak tahun 2021 melalui www atau www.tupasca.com. Ya, nanti di sana juga ada beberapa fitur multiplatform seperti IG, ya YouTube, TikTok, Facebook, dan fitur-fitur yang lain. Karena admin Tupasca sangat intens ya dan kreatif untuk mempublikasikan segala kegiatan yang ada baik dilakukan secara indoor maupun outdoor. Oke, mungkin pemirsa penasaran kira-kira apa lagi sih yang dilakukan atau kira-kira prestasi ya, termasuk pengalaman-pengalaman dan sekaligus inspirasi brilian bagi pemirsa, terutama yang saat ini sedang berpikir mau melanjutkan studi kemana. Tadi mungkin sekedar menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan oleh Direktur Pasca Sarjana Ibu Profesor ya terkait dengan program studi yang dikelola saat ini 7 program studi ya, dari jenjang doktor sampai dan jenjang magister. Mungkin kalau tidak salah informasi yang sudah sering atau pernah diakses oleh pemirsa melalui akun media sosial maupun media mainstream itu akreditasi dari 7 program studi itu astungkara sudah sangat baik. Ibu Prof, nggak sesaat lagi mungkin ada prodi yang segera akan direakreditasi dan kami mohon kepada pemirsa dimanapun berada ikut mendukung, mensupport, mendoakan. Terutama kami di sini juga menginformasikan kepada alumni dimanapun berada, ya tetap solid dan militan untuk mensupport perkembangan Pasca Sarjana UHID Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Ya, lebih lanjut kami ingin tanya-tanya niki Ibu Profesor kegiatan-kegiatan terkait Tridharma selain perkuliahan. Ya, sampai saat ini perkuliahan yang dilaksanakan di Pasca Sarjana niki sistemnya seperti napi, hybrid atau pure luring. Ya. Baik, Mbak Ida ya. Jadi kita sudah menyepakati ya terkait dengan sistem pembelajaran. Karena kita dulu sebelum sudah normal, kita kan pada masa COVID ya, sehingga kita menggunakan sistem daring. Karena sekarang udah kebiasaan daring, karena ini sesuai dengan pedoman akademik itu harus tatap muka, sehingga kita berpikir lagi bahwa apa sebaiknya di dalam pembelajaran itu menggunakan campur-campur ya atau yang disebut dengan blended learning blended learning ini memang ya para pemirsa ya, karena juga di dalam penerapan ya sistem pembelajaran ini juga ada riak-riak yang ada ketakutan, yang nggak diberikan izin, tetapi kami di Pasca Sarjana dan rektorat tetap mengacu di sana. Kita berusaha sudah untuk meminta ya restu dari Dikti supaya diberikan rekomendasi. Kita memberikan sistem pembelajaran itu bisa dengan daring dan luring. Nah, itu yang penting. Jadi pemirsa tidak usah ragu, galau dan lain sebagainya. Karena kami di Pasca Sarjana ini selalu standby untuk memberikan yang terbaik bagi mahasiswa yang akan nantinya masuk di sini. Nah, di dalam sistem pembelajaran di kampus Pasca Sarjana ini ya, selain pembelajaran kan kita selalu mengacu pada Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi yang pertama itu adalah pendidikan. Jadi di bidang pendidikan ini tidak hanya dalam proses pembelajaran tetapi juga yang terkait akademik, contoh yang dilakukan oleh semua prodi dengan jalan webinar ya, kemudian seminar yang diadakan oleh mahasiswa itu sendiri, kemudian kita sebagai pengelola hanya memantau karena mereka semuanya ini mandiri. Karena kita juga bukan berarti istilahnya di Pasca Sarjana itu nggak ada anggaran.
karena kita di bawah Kemenak masih saker, ya mudah-mudahan didoakan oleh pemirsa semuanya supaya cepat BLU sehingga kita bisa mengolah anggaran sehingga lebih kita memajukan bidang pendidikan, kemudian kerjasama, penelitian. Karena penelitian yang sifatnya riset itu sangat penting untuk mendongkrak ini WCU itu World Class University itu memang harus ada penelitian yang sifatnya internasional, kemudian kerjasama internasional, bank making internasional dan lain sebagainya. Termasuk penelitian kolaboratif ya. Iya, sudah pasti itu ya. Maka dari itu dengan adanya podcast ini nantinya bisa ya ini ya pemirsa yang mungkin yang didengar ya luar negeri belum ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa langsung ke luar negeri dengan adanya ruang yang kecil ini. Nantinya kita bisa merambah ke dunia internasional, bukan dunia maya ya, dunia internasional. Ini yang terpenting sehingga untuk kelas internasional itu akan tercapai. WCU juga pasti akan tercapai jika didukung oleh ya pengelola yang begini cerdas-cerdasnya ya pada hari ini bisa memberikan sesuatu yang luar biasa bagi pasca sarjananya. Sehingga nanti pasca sarjana itu untuk UHN IGB Sugriwa Denpasar itu semakin bersinar ya, menggebrak dunia maya itu sendiri. Dunia digital bukan maya. Dengan tetap mengusung acronym SMILE. Ya, itu sangat penting ya. Saya kira itu ya. Jadi istilahnya kegiatan kita di pasca sarjana itu meskipun kelihatan santai, tetapi betul-betul tek gitu ya. Jadi 1, 2, 3 semuanya lanjut. Sehingga pemirsa nanti jangan khawatir ya, meskipun direkturnya itu seorang perempuan, tetapi jiwanya itu bukan lelaki juga, perempuan juga ya tetap. Tetapi pendukungnya nih yang luar biasa. Jangan khawatir ya, ke sini sudah pasti ya pemirsa itu akan damai, tenang, kemudian cepat tamatnya di sini. Dan kualitas terkait dengan pendidikan jangan khawatir. Karena para dosennya juga kita ngambil dari luar juga ya. Jadi dengan adanya PKS dengan universitas yang sudah mapan, misalnya Undiksa, UNUT, dan bahkan UGM kalau di dalam workshop dan lain sebagainya, itu yang akan nanti diramu dengan baik di sini. Karena kita pasca sarjana UHN IGB Sugriwa Denpasar itu beda dengan yang lain, yang umum. Karena di sini selain kita menimba ilmu pengetahuan yang sifatnya umum, mencerdaskan pikiran-pikiran yang haus akan pendidikan itu sendiri, tetapi ada tambahan yang unik, yaitu segi neskalenya, agama. Jadi kita hidup di dunia ini kan tidak lama. Jadi yang sifatnya neskala itu ada di pasca sarjana UHN IGB Sugriwa Denpasar. Ya pemirsa silahkan nanti ke sini, pasti nyaman lah hidup ini. Nanti tenang setelah perjalanan hidup yang terakhir di tanah kehadirannya ditunggu ya. Iya sudah pasti ya. Iya, terima kasih ya. Mungkin ada lagi satu hal nih menarik yang nanti akan menjadi satu pertanyaan atau rasa penasaran sebelum pemirsa yang ingin melanjutkan studi atau saat ini ada rencana untuk mempersiapkan studi lanjut baik ke jenjang magister maupun doktor. Ya kira-kira apa harapan Ibu Profesor selain selaku guru besarnya UHN yang expert dalam bidang filsafat kalau tidak salah, sudah itu harus menjadi pemimpin juga karena multitasking sekali, belum lagi menjadi narasumber di beberapa event baik nasional maupun internasional. Kiat-kiat untuk memanage waktu Niki perlu kita bocorkan sedikit kepada pemirsa, silakan. Biar mereka jadi lebih penasaran dan tertarik untuk hadir ke sini. Ya, mungkin ini casingnya Mas. Gurita, Nika akronim atau gurita? Kosakata. Tidak hanya sebagai seorang ibu,
tetapi multifungsi. Jadi saat sebagai istri, saat sebagai ibu untuk anak-anak, ibu sebagai penasehat, ya namanya suku ya, soroh kalau di Bali itu. Kemudian belum yang lain-lain di Banjar dan sebagainya. Kegiatan sosial ya. Tetapi kalau dimanage dengan baik, di waktu ya dengan apik, itu bisa berjalan dengan apik juga. Yang penting positive thinking dan juga kondisi tubuh itu ya. Jadi sebagai perempuan kan juga harus olahraga. Ya, makanya saya paksa untuk olahraga di sini ya. Kemudian itu ya kalau kita orang Hindu itu mebrata ya, puasa. Karena ada kekuatan di dalamnya. Kan kita di Hindu apalagi di pasca sarjana ini sangat penting untuk itu. Jadi olahraga batin dan olahraga fisik itu sangat penting. Pokoknya yang penting positive thinking. Pada semuanya tuh welcome ya. Kemudian di dalam hati itu harus kemurnian yang harus ditonjolkan. Di samping harus baca buku yang seabrek ya. Kemudian ditantang dengan yang hal-hal yang lain-lain, kita harus menyeleksi itu ya. Untuk kemajuan pasca sarjana ini, untuk kemajuan suami, untuk kemajuan anak-anak, untuk kemajuan yang ada di pasca sarjana ini semua harus dipikirkan. Jadi pikirannya itu ya Gurita gimana, banyak sekali tangan-tangannya ya. Jadi tangan-tangannya itu harus betul-betul dijaga. Jadi jangan sampai ya nyudet itu misalnya. Maaf ya, dalam hal itu adalah nyudet itu misalnya korupsi dan lain sebagainya ya. Ini yang harus kita inikan. Karena saya yakin kalau saya itu orang Hindu dan orang notabene basicnya adalah orang Jawa yang dari keraton ya. Itu tetap mempertahankan filsafat Jawa, baik itu yang sifatnya kehidupan di dunia ini bagaimana dan kehidupan yang akan datang. Ya, jadi mengkolaborasi hal-hal seperti itu memang harus betul-betul dibuat apik. Sehingga dalam memimpin itu ada waktunya. Kalau di sini di kampus ya di kampus. Kalau di rumah ya di rumah. Kalau di misalnya di masyarakat ya di masyarakat. Terus bagaimana Bu Prof itu untuk mencari hiburan ya? Yang penting melihat itu ya, misalnya ya staff dan lain sebagainya happy, itu sudah senangnya bukan main. Ya, kalau misalnya semuanya murung, saya juga akan murung. Banyak sekali ya. Ya samping itu kemudian nulis. Saya tidur cuma 2 jam setengah. 2 jam setengah. Ya, itu ya. Oke. Ya, lanjut. Jadi 2 jam setengah coba bayangkan ya. Jadi menyelesaikan tugas yang sifatnya ya domestik ya. Kemudian dengan kehidupan sosial ya. Kemudian ditambah lagi dengan posisi sebagai pemangku. Ini ya. Dan sebagainya. Tetap ya kita sebagai pemimpin, fisik itu harus dijaga dan juga rohani kita. Kalau fisik dengan olahraga, kalau rohani dengan ya macam-macam ya. Jadi sembahyang, yoga ya. Kemudian macam-macam lah, dalam hidup kan banyak itu faktornya ya untuk supaya kita sehat. Dan yang terbaik itu adalah berkarma yang baik, itu aja intinya. Ya itu tadi kayak gurita itu kan. Bisa ya jadi satu tapi bisa kemana-mana. Tapi kemana-mana itu artinya positif, bukan yang negatif. Jangan berpikir negatif itu aja. Kalau berpikir negatif pasti orang itu sakit. Kalau positif pasti selalu senyum dan happy. Nah, seperti itu. Saya kira itu ya. Jadi tadi itu menanyakan hal yang sifatnya pribadi itu ya. Jadi apalagi untuk di pasca sarjana ini, saya utamakan selalu ingin maju dan maju. Dan bahkan ini juga akan kami mengajukan prodi yang baru lagi. Mungkin ada 3 nanti. Jadi ada 1 Dharma Acarya S3. Kemudian dari pendidikan bahasa Bali. Ini ke jenjang doktor atau doktor S3-nya. Kemudian S2 hukum kesehatan. Ya ini langka. Karena hukum kesehatan ini nanti kita sasarannya bagi mahasiswa
S2 misalnya kedokteran, itu dokter-dokter juga mencari itu, hukum kesehatan yang terkait dengan manajemen kesehatan dan lain sebagainya. Ya, itu semua bisa masuk. Ya mudah-mudahan nanti terrealisasi ya. Sebagai tadi ya saya merasakan ya, saya selalu berdoa untuk itu dan bersyukur jika sudah ya tercapai apa yang kita inginkan itu Mbak Ida ya. Jadi apapun kita harus usahanya kuat ya, keras dan tidak lepas dari doa itu sendiri. Pemirsa Lotus Podcast Pasca Sarjana UHN Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Ya, terima kasih masih setia mendampingi kami dalam sesi podcast hari ini. Dan tadi menarik sekali ada filosofi gurita. Mohon izin saya menggunakan istilah filosofi gurita yang diterapkan dalam manajemen waktu atau time management dari Ibu Direktur Pasca Sarjana, Ibu Profesor Dr. Dr. Relin Denayu Ekawati MAG. Ternyata multitasking dan multiperan beliau lakukan secara elegan dengan membagi waktu hingga mengorbankan waktu istirahat ya Ibu Prof ya. Karena dengan banyaknya atau padatnya mobilitas dan aktivitas, belum lagi untuk di ranah akademisi ya di kampus, sudah itu di kelas berbagi dengan mahasiswa, belum lagi riset. Ya, dengar-dengar saat ini sedang melakukan riset di luar negeri ya Ibu, itu program kolaboratif riset atau program ini nasional nih. Tapi ada kami mendengar jadwalnya Ibu Prof ini nanti akan ada ke luar negeri atau berkunjung atau dalam rangka menjalin kerjasama. Mungkin pemirsa ingin tahu kira-kira ke negara mana nanti. Baik para pemirsa ya, jadi tadi tidak semuanya saya sampaikan terkait dengan filosofi tadi benar ya. Jadi filosofi gurita itu ya bukan berarti saya kurang tidur enggak. Karena sudah dari dulu ya, dari masih bajang itu karena kreatif untuk menulis dan lain sebagainya, kemudian penelitian dan lain sebagainya, itu sudah antara 3 paling lama 4 tidurnya. Jadi kalau udah tidur jam sampai 3 ya, jam 1 otomatis jam 4 itu udah bangun. Walaupun tidurnya setengah 4, jam 4 bangun. Nah ini mungkin karena otaknya sudah di-manage dari kecil ya. Karena harus bangun pagi ya, karena orang tua keras ya bukan main ya. Nah ini sudah terbiasa, itu jadi asokare karena didikan orang tua yang disiplinnya begitu sehingga sudah langsung ya. Tapi nyatanya enggak, ya mudah-mudahan enggak sakit kayak gitu ya. Tapi dicek juga sehat itu ya. Jadi pemirsa jangan khawatir, jadi orang yang kurang tidur dan sebagainya nanti itu sakit. Itu menurut saya ya menurut saya tuh ya biasa-biasa saja lah. nanti melanggar apa yang disampaikan oleh dokter ya kan. Sudah tertanam sejak kecil Jadi apa yang ditanyakan Mbak Ida tadi ya, yang terkait dengan riset dan itu semua untuk mendukung WCU. Jadi sebenarnya kemarin kita ya termasuk Ibu Direktur sendiri itu mau mengadakan semacam pengabdian yang ada di Toraja karena situasi dan musimnya kayak gini ya, ada longsor dan lain sebagainya akhirnya batal. Kemudian sebenarnya kemarin kami sudah berangkat ke Kutai di Kalimantan Selatan ya, Timur ya. Jadi itu juga batal karena juga kondisi alamnya tidak memungkinkan. Nah, ini karena riset itu karena selama ini kan Bu Direktur selalu menulis tentang Jawa. Jadi upacara yang di Jawa semuanya sudah tertulis, tetapi belum saya buat buku. Ini masalahnya. Mungkin ke depan bagi pemirsa yang berasal dari Jawa itu penting sekali, dan juga ada yang berasal dari pemirsa dari Bali, Kalimantan dan sebagainya. Nantinya dengan penelitian Ibu Direktur itu, ya itu buku itu akan dipakai sebagai pedoman untuk dasar ya bagi masyarakat yang belum paham terkait dengan upacara yang dilaksanakan ya. Contohnya kemarin juga Tirte sudah Ibu Direktur teliti, karena selama ini kita memahami bahwa tiap-tiap Tirte itu pasti ada manfaat.
Dan itu dalam penelitian itu tahunnya memang luar biasa. Dari mulai Tirte yang mulai dari Biakaon, ya Durmenggale, kemudian Prayascita, jadi ada perubahan-perubahan yang signifikan. Tetapi masih bisa layak untuk diminum karena pakai pH. Ini nanti ke depannya ya anggaran yang kita dalam penelitian harus dinaikkan ya karena minim di dalam kita mencoba mencari hakikat ya dari tentang air, kadar air yang dimantrai dan juga air yang ada di mata air itu, mata air dan air yang ada di galon-galon ya seperti sebelum itu. Dan sesudah. Iya, sebelumnya misalnya, tapi maaf ya pemirsa, kalau Tirte atau air Sungai Gangga itu betul-betul murni. Tidak ada tandingannya. Itu sudah saya tes, itu tahun 2018, tahun 2011 saya pernah ke India Utara, saya ngambil Tirte Sungai Gangga, sampai sekarang masih murni sekali. Tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi, cuaca, dan lain sebagainya. Dan masih layak untuk diminum. Karena pH-nya saya ukur itu kemarin 7,5. Jadi kalau air itu yang bisa layak diminum 6 sampai 8,5 bahkan 9 itu yang bisa diminum. Ini luar biasa. Jadi dalam hal ini Bu Direktur selalu mencari riset-riset ya yang nantinya bisa mendongkrak kelas ya WCU tadi, kelas internasional yang bilang tadi, karena merupakan program dari rektorat sehingga hal itu harus penting ya untuk disiasati supaya tercapai. Di samping kerjasama sebenarnya sudah dari tahun 2018 kami sudah mengadakan ada kerjasama. Iya, kerjasama dengan Belanda yang sekarang sudah tutup. Sekarang dilanjutkan Leiden University itu yang ada di Belanda. Kemudian di Amerika Maharishi University yaitu tahun 2019. Nah, mudah-mudahan ini ya sebentar lagi tanggal 17 ya nanti Bu Direktur juga akan mengadakan MOU dengan India. Iya, dan juga mudah-mudahan ada mahasiswa yang berkenan untuk masuk di UHN ini. Berarti ya. 17 Mei ini ya rencananya. Iya, mudah-mudahan tidak ada perubahan ya, dilanjutkan nanti mudah-mudahan ke Thailand ya dan lain sebagainya. Dan juga pernah ke Australia. Ya. Kalau tidak salah kami juga membaca dari rilis informasi yang dipublish di media sosial maupun layanan Satu Pintu, rektor bersama direktur dan jajaran itu sempat mengunjungi Toyo University. Itu terkait kerjasama juga ya? Iya, sama ya, tuh lupa ya. Jadi ya, itu kalau nggak salah juga tahun 2018 akhir ya. Sebelum pandemi ya. Sebelum. Yang terakhir kan di Amerika di Maharishi University itu kan awal dari mulai ada COVID pandemi itu sendiri. Ya sudah, itu sebenarnya udah banyak itu dan kita kerjasama negara, termasuk yang terbaru ini Thailand ya. Thailand maunya yang sudah mau tindak lanjutnya ini supaya nanti ada pertukaran mahasiswa, dosen, ya mungkin sandwich-nya nanti yang sudah doktoral ya dan sebagainya itu. Ya itulah ya kita diam-diam tapi kan menghanyutkan. Terima kasih Bu Profesor. Mungkin tadi sudah cukup detail atau cukup rinci beliau memperkenalkan keberadaan Pasca Sarjana UHN Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang perlu kami sampaikan. Kira-kira harapan ke depannya Niki? Ya, terlebih lagi saat ini UHN Sugriwa Niki kan mendapat challenge dari Kementerian Agama untuk mempersiapkan diri menuju World Class University. Sekaligus saat ini sedang mempersiapkan diri juga menuju Satker berbasis BLU. Mungkin ada satu pernyataan atau harapan yang mau disampaikan kepada pemirsa. Ya, silakan. Mempersiapkan masa depan Pasca Sarjana UHN IGB Sugriwa Denpasar ini lebih meningkat ya, dari tataran nasional menjadi internasional. Nah, di dalam hal tersebut pentingnya harus kita paham bahasa Inggris dulu. Ini yang kelemahan kita ya. Jadi nantinya mudah-mudahan kita bisa mengadakan
latihan communication ya, di samping grammar. Ya, itu dah mungkin nanti saya patok Friday-nya itu ya, sambil kerja bakti kita sambil berceloteh tentang bahasa Inggris ya. Karena kalau bahasa Inggris tuh walaupun direktur ya, Bu Direktur ini dulunya paham betul tentang tata bahasa Inggris, tetapi kalau nggak dilatih ya, dengan kita berceloteh ya antar pengelola dan staf dan sivitas pokoknya itu ya, nanti kita berbahasa Inggris karena kita ke depannya menunggu mahasiswa ya dari luar negeri, harus siap itu. Dan saya harapkan juga nanti dari sampai bawah ya, dari CS, Satpam, semuanya bisa berbahasa Inggris. Seperti teman kita yang ada di UIN, itu harapan dari Ibu Direktur ya. Dan juga Bu Direktur juga melatih diri untuk berbahasa Inggris ya. Karena ini sudah berapa tahun ya, 87 itu wah hafal sekali dulu ya, karena nggak pernah dipakai menggunakan bahasa Jerman, yaitu bahasa kampung kita sendiri. Itu harapannya ya. Dan juga pikiran Bu Direktur juga memikirkan masa depan pasca ini, kader-kader itu yang utama. Karena tiap dekade itu pasti ada perubahan, karena perubahan itu abadi. Nanti Bu Direktur menginginkan pengelola itu yang betul-betul ya ini loyalitas dan integritas pada lembaga itu harus betul-betul ditingkatkan. Karena tanpa ada semangat seperti itu, kan kita punya slogan smile kan, itu yang sangat penting. Yang itu merupakan istilahnya hasil dari tapa brata dari Bu Direktur ya, sehingga bisa mendapatkan 5 hal itu yang kalau kita laksanakan dengan baik, itu nantinya mewakili segala program yang ada di sini akan tercapai ya. Jadi dari bidang agama ya, kemudian kejujuran, kemudian integritas terhadap lembaga, kemudian termasuk yang loyalitas dan excellent. Karena ini yang paling penting adalah excellent. Jadi itu yang tujuan Bu Direktur untuk kedepannya, harapan. Jadi istilah excellent itu kan bukan berarti sempurna sekali, tetapi mencapai target yang kita inginkan. Apa sebenarnya? Memajukan pasca sarjana dari yang tadinya tataran regional, kemudian loncat nasional, dan sekarang internasional. Nah inilah ya, nanti sebagai Ibu Direktur selalu hatinya terbuka, welcome bagi pemikiran-pemikiran yang positif dari sivitas ataupun pemirsa. Nantinya mungkin ada usulan lewat, sekarang kan ada podcast, mungkin lewat catatan-catatan yang nantinya itu adalah tujuannya memajukan kampus pasca sarjana, kami terima. Kalau misalnya ada negatif-negatif yang disampaikan, nggak masalah, karena itu merupakan semacam pecut ya, yang untuk memecut kaki kita supaya bergerak maju lagi. Itu yang utama ya. Jadi kita menginginkan itu ya. Jadi pasca sarjana harapannya ya yang utama supaya maju, ya otomatis kita harus bersatu, rukun, pasti maju. UHN atau pasca sarjana UHN di GP Sugriwo dan Pasar ini, Mbak Ida. Itu yang terpenting. Semoga tapi ya, tapi kita sudah menerapkan, kita sudah sembahyang bersama, sosialnya juga sudah ada. Kemudian kita melihat atau komitmen kita pada lembaga juga ada. Tiap hari Jumat kita datang ke sana. Yang terpenting adalah menyelesaikan studi para mahasiswa pada waktunya. Itu yang terpenting. Oke. Terima kasih Bu Profesor sudah banyak tadi menyampaikan sekaligus memperkenalkan keberadaan pasca sarjana UHN Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Mungkin yang tadinya pemirsa belum begitu ngeh gitu atau kenal secara detail, memahami apa sih itu pasca sarjana UHN, karena di perguruan tinggi lain juga mungkin ada pasca sarjana, namun kita di sini mengelola prodi yang betul-betul menjadi apa istilahnya itu keperluan masyarakat, ya tidak hanya melayani umatnya, tapi sudah kami menerima mahasiswa dari berbagai
ragam suku, keyakinan atau sifatnya heterogen. Tidak hanya di Indonesia sendiri, bahkan saat ini kalau tidak salah kami baca di tampilan layanan sistem satu pintu itu sesaat lagi di bulan Mei ini perlu juga kami sampaikan kepada pemirsa Lotus Podcast. UHN Gusti Bagus Sugriwa Denpasar akan menyelenggarakan program kelas internasional kolaboratif dengan menghadirkan mahasiswa dari negara ya mungkin sementara dari ASEAN ya, salah satunya Thailand. Kalau tidak salah itu akan dimulai per 17 Mei sampai akhir Juni 2024. Itu merupakan kelas internasional edisi perdana yang nanti akan langsung diperkenalkan atau di launching oleh Rektor UHN Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Oke, terima kasih Ibu Profesor, Ibu Direktur Pasca Sarjana sudah meluangkan waktunya di sela-sela mobilitas yang cukup padat dengan tetap mengusung filosofi gurita ya, karena ini menjadi inspirasi positif tidak hanya kami di internal UHN Sugriwa tapi pada masyarakat yang sifatnya lebih luas. Nanti kami doakan semoga perjalanan riset atau riset journey-nya ke beberapa negara itu berjalan lancar dan semoga tidak ada kendala. Dan mungkin perjalanan yang tertunda kemarin ke Toraja maupun ke Kalimantan itu semoga bisa di reschedule terkait dengan beberapa pengumpulan data penelitian yang sedang beliau lakukan. Dan beliau juga tidak hanya mempublikasikan penelitiannya di media jurnal yang sifatnya nasional namun sudah ke internasional bahkan terindeks, salah satunya Scopus yang merupakan salah satu persyaratan ya seorang akademisi untuk mempublikasikan karya-karya atau luaran ilmiahnya. Terima kasih sudah mendampingi podcast kali ini selama setengah jam. Ya sudah berlalu dan kepada pemirsa dimanapun berada kami senang bisa berbagi cerita, berbagi informasi di edisi perdana podcast Lotus Pasca Sarjana. Dan kami harapkan nanti pada pemirsa yang akan melaksanakan atau ada rencana melanjutkan studi ke jenjang magister dan ke jenjang doktor. Kami tunggu kehadirannya di Pasca Sarjana UHN Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tahun akademik 2024-2025. Nanti informasi lebih lanjut bisa dilihat pada layanan satu pintu ke Pasca yang sudah tertera di layar kaca ini. Sudah itu dan tidak lupa kami harapkan pemirsa juga tidak hanya menonton atau melihat apa-apa yang ditampilkan atau dipublish oleh admin Tu Pasca, namun kami harapkan pemirsa berkenan like ya, subscribe dan men-share kepada siapa saja ke rekan-rekan, teman-teman yang kira-kira membutuhkan informasi seputar pendidikan jenjang magister dan doktor. Oke. Sudah setengah jam kita mendampingi pada pagi hari ini. Ya, saya Ida Hendrawati Putri undur diri dan kami akan pamit dari podcast edisi perdana. Sampai jumpa pada podcast edisi berikutnya. Kami akhiri dengan mengaturkan Parama Sandi. Om Santi 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 Om. Suksema. Terus semua Ibu. Iya, sama-sama.